Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وبعده ونعوذ بك شر هذه الليلة وبعده. Bismillah, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillah, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillah, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Salat maghrib, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman, ukhuwah, sehingga kita masih diperkenankan oleh Allah untuk merajut ukhuwah silaturahim dengan kajian ilmiah yang diprogramkan oleh pengurus kita. Semoga ini memberikan manfaat bagi kita dunia wal akhirah. Pada pertemuan lalu atau Senin yang lalu kita sudah bahas tentang di antara muamalah yang dibenarkan dalam Islam, yaitu hiwalah, pengalihan utang kepada orang yang mampu untuk membayarkan hutang kita. Kemudian di kesempatan ini kita lanjutkan yang senada dengan hiwalah itu adalah kafalah. Sebelumnya kita sudah singgung tentang kafalah, tapi melalui pertanyaan kemarinnya, tapi itu belum mengikat, belum mendetail. Bedanya kalau hiwalah itu pengalihan utang, kalau kafalah menjamin. Jadi kafalah itu ada pihak ketiga yang menjamin. Maka pihak ketiga ini disebut dengan kafil, yang menjamin. Yang dijamin disebut dengan makful anhu. Dan kemudian yang menerima jaminan disebut dengan makful lahu. Jaminannya berupa uang disebut dengan makful bihi. Istilah kafalah itu di dalam Al-Quran sudah ada sebenarnya. Allah katakan di dalam surah Yusuf ayat yang ke-72. Qalu, mereka berkata bahwasanya Sa'al Malik, teko atau pialanya raja hilang. Liman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana za'im. Kata utusan si raja, teko atau piala si raja hilang. Jadi siapa yang menemukannya, maka dia akan mendapat hadiah berupa makanan seberat yang dipikul unta. Wa ana za'im, dan saya yang menjadi penjaminnya, kata si utusan raja. Nah, di sini para ulama tafsir, di antaranya Ibnu Katsir dan Imam Qurtubi menjelaskan bahwasanya bisa berlaku akad ji'alah, akad hadiah. Jadi siapa yang menemukan
barang yang hilang kemudian dapat hadiah. Itu namanya ji'alah. Nanti kita akan bahas lagi tentang ji'alah. Jadi orang yang menemukan sesuatu yang hilang kemudian dikasih hadiah, maka disebut dengan ja'alah, ja'alun. Kemudian akad berikutnya ana zaim, saya sebagai penjamin. Nah, itu disebut dengan kafalah, kafil. Jadi kafalah itu bahasanya juga adalah za'mun ya, atau menjamin. Jadi syariat kafalah itu sudah ada pada masa sebelumnya. Dan pada masa Rasulullah SAW itu para ulama mengambil kesimpulan ketika ada seseorang yang sudah menjadi mayit, meninggal dunia, didatangkan kepada Rasulullah untuk disolatkan, maka Rasulullah berkata, ini orang ada utang atau tidak? Kemudian orang mengatakan, ya Rasulullah, lahu dainun, dia punya utang. Maka Rasulullah tak mau menyolatkan orang yang berhutang. Kemudian datang Abu Qatadah, ana zaim, saya yang menanggung hutangnya ya Rasulullah, saya menjamin hutangnya, fasalli alaihi, solatlah, solatkan dia. Maka Rasulullah pun menyolatkan orang itu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, namun dimansuh, dihapus oleh hadis yang lain. Kalau berarti kan syariatnya, kalau hadis ini kita pakai, kalau ada orang yang berhutang nggak bayar hutangnya, itu nggak disolatkan, begitu kan? Itu syariatnya. Jadi berapa banyak yang berhutang ini, kemudian meninggal nggak disolatkan harusnya. Jadi kalau pakai hadis ini udah bahaya gitu. Banyak yang jemaah kaum muslimin yang meninggal nggak bisa bayar hutang, ya kan? Harus ada yang menjamin baru disolatkan. Nah, siapa yang menjaminnya? Bank pun nanti akan ini juga kan mengklaim. Maka bagaimana solusinya? Ya akhirnya hadis itu dinasakh oleh hadis riwayat Tirmizi juga dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Jadi yang menjamin hutang orang beriman itu yang meninggal itu Rasulullah. Itu pada masa Rasulullah begitu. Jadi hadisnya dimansuh, dia dihapuskan. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Maka kalau ada kaum muslimin yang berhutang meninggal, itu yang menjamin pemimpin harusnya. Gitu kaidahnya. Ya. Jadi kalau di RT itu PRT-nya, PRW-nya, ya. Begitu harusnya. Kalau jadi pemimpin itu kan harus ini siap, lahir dan batin kan. Ya, Rasulullah gitu kata Rasul. Dulu awalnya memang dilarang Rasul tak mensolatkan, tapi solatkan oleh kalian. Nah tapi ternyata karena Abu Qatadah ada yang menjamin, akhirnya disolatkan Rasulullah. Hadis itu dihapus, dinasakh oleh hadis yang berikutnya dari Imam Tirmizi juga. Kaum muslimin yang meninggal, fa'ana aqdi, saya yang mengqadha, membayar utangnya. Karena Rasulullah situ posisinya sebagai siapa? Rasul dan pemimpin. Itu enaknya zaman Rasulullah, ya kan? Jadi kalau zaman Rasulullah itu sudah tahu kita masuk surga atau tidak. Kalau zaman sekarang kan susah ya. Nah, kalau kita hidup dengan semasa Rasulullah itu sudah jelas mana yang masuk surga, masa masuk neraka. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah berakad atau transaksi kepala ini terus berlanjut dan berlangsung sampai sekarang. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi si A, si B, si C kan gitu ya. Itulah yang paling cocoknya kan, si A, si B, si C. Nanti kalau sebut nama ternyata ada nama yang sama dengan antum kan, nah, ada enak pula. Itu A, si B, si C lah. Jadi si A itu pengen membangun rumah, gitu ya. Tapi tidak punya uang. Nah, ada si B yang mampu menyiapkan tukang sekaligus dan materialnya.
Paham ya? Nah, itu kan berarti kan dia berutang kepada si B. Nah, yang si C ternyata menjamin semuanya itu kepada si B. Si C ini bank. Nah, gitu ya. Berarti berapa kali itu namanya? Satu ke si B, satu ke si C. Jadi, maka antara si A dengan si B ini akadnya apa sebenarnya? Akad awalnya akad utang piutang. Kan gitu kan? Kan meminjam kan enggak ini kan? Enggak ada duit pakai orang ini karena semuanya sudah ditanggung oleh si B. Material kemudian termasuk tukang. Ini. Nah, si C ini sebagai apa? Si bank ini penjamin. Kafalah namanya. Berarti urusan si B kepada si A atau ke si C? Ke si C lagi. Kenapa? Karena si C yang akan membayarkan semuanya kepada si B. Apa akadnya itu antara si A dengan si C? Apa akadnya jadinya? Akad utang piutang kah atau akad kafalah kah? Kafalah. Nah, enggak boleh akad 2 kali utang. Iya kan? Dia berutang kepada si B. Kemudian berutang pula ke si C. Tapi yang membayarkan kepada si B. Itu kan enggak boleh tuh. Makanya akadnya jadinya akad apa? Kafalah. Jadi dia menjamin utangnya siapa? Si A kepada si B. Clear di sini ya? Udah clear. Permasalahannya adalah si C itu menjaminkan untuk si A itu gratis atau ada sesuatunya? Ada sesuatunya. Itu masalahnya di situ tuh. Masalahnya di mana? Nggak mungkin si C membayarkan hutang si A kepada si B cuma free, nggak mungkin. Pasti ada apa? Keinginan. Umpamanya utang si A ke si B taruhlah 100 juta dengan upah tukang material segala macam. Ini contoh ya 100 juta. Berarti si C, si bank membayarkan utang siapa? Si A kepada si B berapa? 100 juta kan begitu kan? Namun apakah 100 juta itu tok gitu 100 juta? Tentu si C pengen berapa? Ya, ada untung. Hah? Iya. Pengen apa si C? Pengen laba, pengen untung. Ya, paling mungkin bayar oleh si A membayar jadi 120 juta, 150 juta begitulah. Yang 50 juta, yang 30 juta atau 10 juta itu apa namanya? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Pendapat yang mengatakan bahwasanya itu tetap riba. Walaupun bahasanya apa? Kafalah. Nah, kafil penjamin. Ya tetap riba kata. Kenapa? Ya kan nanti bayarnya dengan apa? Uang kan? Uang dibayar dengan uang. Terus bayarnya berapa? Enggak 100 juta, berapa bayarnya? 120 juta. Emang si bank pengen dibayarkan dengan motor? Kan enggak kan? Pengen dibayarkan dengan ini kan enggak, tapi tetap uang kan? Nah, itu kan bank begitu kan. Nah, maka ini terjadi transaksi, sebenarnya ada transaksi utang piutang juga, walaupun redaksinya apa tadi? Kafalah. Nah, ada utang piutang gitu kan? Betul atau tidak? Ditulis utang piutang kan? Ya betul. Memang tidak ditulis utang piutang. Ya, memang tidak tulis, kafalah ditulis di situ. Cuma kan logikanya, nah ini kan pendapat yang pertama nih. Logikanya apa? Si A membayar lebih kepada si C. Kan begitu kan? Nah, kalau umpamanya tidak masalah harta masih lumayan sebagai penjamin jiwa umpamanya kan. Nah, ya kan pernah terjadi pada masa Umar bin Khattab itu.
ada 2 orang pemuda datang membawa 1 orang yang akan dikisos. Gitu kan? Pernah dengar nggak ceritanya? 2 orang pemuda membawa 1 orang mau dikisos. Umar bin Khattab waktu itu sebagai khalifah Amirul Mukminin bertanya, kenapa kalian bawa orang ini terikat? Kami ingin kisosnya di hadapan Anda, wahai Amirul Mukminin. Ada apa? Dia telah membunuh ayah kami. Kami berdua ingin mengkisos balas, harus dibunuh juga. Maka Umar bin Khattab tidak langsung menerima putusan 2 orang pemuda ini, tapi dia minta pendapat dulu kepada si yang akan dikisos. Kenapa? Ada apa? Apakah betul Anda membunuh? Iya, saya bunuh ayahnya. Kenapa? Karena dibawanya ontanya ke kebun saya, dihancurkan, dikacaukannya kebun saya. Maka saya bunuh orang tuanya itu. Gitu. Kata si orang yang akan dikisos. Nah, sebelum dikisos, si orang yang akan dikisos ini memohon kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, saya punya keluarga di kampung sana. Kalau saya dikisos hari ini, berarti anak saya jadi yatim. Dan istri saya akan kehilangan suami. Dan mereka sekarang membutuhkan saya. Ya, karena saya akan kasih belanja, uang belanja. Dan tentu ingin berpesan kepada mereka juga bahwa ayah kalian atau suami tidak akan ada lagi, kan begitu kan? Jadi saya titip pesan. Bolehkah izinkan saya untuk ke rumah saya selama 3 hari baru saya kembali lagi dan siap untuk dikisos. Gitu. Ini kan berat nih bagi Amirul Mukminin kan, berat untuk memutuskan. Ditanya kepada kedua orang pemuda ini jawab, kami tetap akan tidak kasih, harus dikisos hari ini. Nah, maka Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab berkata, siapa yang mampu menjamin pemuda ini, orang yang akan dikisos ini, yang mampu tunjuk tangan? Tidak ada yang tunjuk tangan. Menjamin jiwa mana mau ya? Tidak ada yang tunjuk tangan. Maka yang nunjuk tangan siapa? Semua sudah 3 kali disampaikan oleh Umar bin Khattab. Maka nunjuk tangan Abu Zar Al-Ghifari dari kabilah Ghifar. Saya ya Amir Mukminin sebagai penjamin. Umar langsung apa ya? Langsung ya menyela. Kamu jangan main-main, ini nyawa loh. Gitu kan? Kalau nggak kamu yang akan dikisos nanti. Kalau nggak datang orang tuh 3 hari, kamu akan dikisos. Siap Amirul Mukminin, kata Abu Zar Al-Ghifari. Kemudian Umar bertanya, apa yang menyebabkan Anda mau membantunya? Padahal Anda tidak kenal sama dia. Maka sebenarnya antara penjamin dengan dijamin itu harus saling kenal harusnya. Ini tidak kenal. Kok Anda berani gitu, kata Umar bin Khattab kepada Abu Zar Al-Ghifari. Apa jawab Abu Zar Al-Ghifari? Saya melihat di wajahnya simatul mukmin, ada ciri orang beriman, yaitu jujur. Kan ciri orang beriman itu apa? Jujur. Tak mungkin dia khianat, ya Amirul Mukminin. Oh begitu, ya. Oke, baik. Maka pulanglah orang itu ke kampungnya. Kemudian sudah 3 hari menjelang masuk waktu maghrib nggak datang, belum muncul. Gitu kan? Nah, ini bahaya. Ini pasti kalau nggak muncul siapa yang dikisos? Abu Zar. Tapi para ulama berbeda pendapat. Kalau mengenai nyawa itu tidak berlaku, kata. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Boleh dibayar. Bayar pakai apa? Pakai uang. Namanya jadinya diat namanya. Nah, jadi boleh dibayar. Tapi boleh juga tidak dibayar. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan nyawa, gitu kan. Namun karena dia penjamin, nah ini kata Imam Syafi'i, dia harus ya apa yang terjadi kepada yang dijamin maka dia akan menjadi menggantikan dirinya. Jadi harus dikisos kalau tidak datang si orang ini. Tapi apa yang terjadi? Menjelang masuk waktu maghrib datang orang ini tergopoh-gopoh dengan keringat yang meleleh. Maka Amirul Mukminin pun jadi apa ya? Jadi heran gitu. Loh, kenapa Anda tergopoh-gopoh? Saya itu berlari dari kampung saya ke sini, wahai Amirul Mukminin, karena kendaraan tidak ada, onta saya pun tak kemana, gitu kan. Jadi mohon maaf sekali, saya terlambat untuk dikisos ini, gitu. Luar biasa tidak? Terlambat untuk dikisos. Dan kenapa Anda mau datang? Padahal kalau lari pun kamu aman, kan, gitu kan? Orang kan nggak tahu. Si Abu Zar Al-Ghifari nggak tahu di mana rumahnya, di mana kompleknya, nggak tahu.
Perumahan mana dia nggak tahu, dicari di peta pun nggak tahu, apalagi Google Map pun nggak ada ya kan? Kok bisa percaya begitu? Apa yang terjadi? Kata siapa? Kata apa namanya? Kata orang ini, saya tidak akan mungkin mengingkari, mengelabui orang yang sudah jujur juga kepada saya, wahai Amirul Mukminin. Maka jangan sampai ada yang mengatakan tidak ada lagi harapan terhadap orang yang beriman karena orang beriman tidak jujur, gitu kan? Sampai segitunya pemuda ini berkata. Dan begitu juga Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan kepada khalayak waktu itu, jangan sampai pula yang tidak ada yang menolong orang yang beriman, begitu. Akhirnya apa? Mendengar penjelasan pemuda ini, kemudian mendengar juga penjelasan dari Abu Dzar Al-Ghifari, dua orang pemuda ini akhirnya memaafkan, tidak jadi dikisos. Dua orang ini memaafkan. Akhirnya Umar bin Khattab bertanya kepada dua pemuda, sebelum kita kisos, saya ingin meminta keputusan kalian. Terakhir, apakah orang ini dikisos atau tidak? Jawab dua pemuda ini, kami sudah maafkan dan ikhlaskan apa yang terjadi kepada ayah kami. Akhirnya tidak dikisos. Kenapa? Karena kejujurannya membuat dua pemuda ini menjadi tersayat hatinya. Kemudian apa lagi? Karena semangatnya Abu Dzar Al-Ghifari membantu, padahal orang yang dibantunya tidak dikenal. Namun para ulama Imam Mazhab sepakat ketika kita menjamin, hendaknya orang yang kita ketahui, gitu. Jadi jangan menjamin orang yang tidak diketahui, karena bisa lari, nah, gitu kan. Kecuali memang antum sudah haqqul yakin, nah, seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Karena Abu Dzar Al-Ghifari itu seorang sahabat yang soleh, kan. Jadi tahu dia tanda orang ini. Nah, ini ulama berkesimpulan seperti itu. Nah, berkaitan dengan jiwa, maka itu bisa juga dijadikan sebagai gantinya orang yang menjamin, tidak. Tapi berkaitan dengan harta, ini dia. Jadi kan bukan harta tadi kan? Maka kan begitu kan? Maka dia harus mengganti. Kalau kabur umpamanya dia harus mengganti sendiri. Nah, makanya jemaah, tak mungkinlah orang yang menjamin itu dia free saja. Maka dia perlu uang, perlu biaya ini, biaya itu, gitu kan? Nah, masalahnya menurut pendapat pertama, ini tidak boleh, kenapa? Tetap hukumnya riba. Nah, jadi kalau dipakai pendapat pertama ini, di sebagian kalangan Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, maka tidak berlaku yang namanya kafalah. Jadi pendapat yang kedua mengatakan sebenarnya si penjamin ini pada hakikatnya berperan juga sebagai wakil. Wakil dari siapa? Si A. Jadi ada peran wakil di situ. Mewakili pihak A akan membayarkan hutangnya kepada si pihak B. Perannya sebagai wakil. Kalau sebagai wakil, Bapak perlu upah atau tidak? Perlu upah. Nah, jadi akadnya seolahnya upah gitu, bukan utang piutang gitu. Kalau yang pendapat pertama mengatakan tetap utang piutang gitu kan. Nah, kalau yang kedua ini perannya tetap sebagai apa? Wakil. Nah, wakil itu kita boleh menerima upah. Jadi berapa saja upah terserah, kesepakatan nanti di antara kita. Antara si A dengan si C tadi. Itu boleh. Nah, jadi si C itu di samping dia sebagai penjamin, berperan sebagai apa? Wakil. Tetap awalnya dia mengatakan apa tadi? Si C mengatakan pada siapa? Si A, saya jamin utangmu. Tetap itu awalnya. Paham ya? Saya jamin utangmu. Saya tanggung utangmu. Itu akad ijab qabulnya begitu. Karena yang namanya kafalah itu ada kata-kata terjaminnya. Saya jamin, saya tanggung gitu. Itu akad kafalah. Saya terima, kata si C. Nah, barulah dibayarkan kepada si B. Namun, karena si C tidak ingin free saja, dia ingin juga dikasih, ya kan? Namanya upahnya berapa tadi? 10 juta, 20. Bayarkan utang 100 juta, kemudian si C mendapatkan apa? Fee namanya. Upah gitu ya, berapa? 20 juta umpamanya.
Maka hakikatnya di sini bukan riba, tapi apa? Wakalah. Itu boleh peran seperti itu. Selamat atau tidak? Selamat ya. Maka pihak si C tadi dia berhak untuk menerima upah. Ya. Nah, kita tidak tahu kalau di bank saat sekarang ini apakah seperti itu akadnya atau tidak. Tapi kalau yang di bank syariah memang akadnya adalah kafalah. Jadi bank syariah yang membayarkan kepada si B. Gitu kan? Nah, di transaksi awal pas nanti kita mengurus administrasi segala macam, kan ada perjanjian di situ. Ya, perjanjiannya tetap akadnya apa? Kafalah. Berapa tadi? 150 juta. 100 untuk bayar utang, 50 juta untuk apa? Ya, untuk upah free. Nah, tapi kalau pendapat pertama tadi mau dia apa saja namanya tetap riba. Kita cari aman atau cari susah? Cari aman. Berarti kita pakai yang mana? Pendapat yang kedua. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, antum berutang ke bank ya, mau bank itu LKS dia lembaga keuangan syariah ataupun lembaga keuangan konvensional gitu kan. Yang jelas boleh. Nah, itu. Nggak ada masalah. Kita pakai bank sebagai apa? Penjamin untuk utang kita. Jelas ya? Nah, itu seperti itu. Dan itu nggak bisa kita pungkiri karena kita nggak mampu untuk buat rumah kontan, cash. Betul ya? Kalau kita nunggu cash, punya uang dulu gitu kan, habis juga kan untuk inilah kebutuhan hidup segala macam. Ya kan? Ya, segala. Kalau di sini Pak, kan ada jual setia tadi kan, macam tekanan gitu Pak. Tekanan dari? Tekanan. Tekanan gitu. Jadi gini, rumah atau mobil Pak. Ya. Kita mau beli mobil kan sebenarnya kan ke bank darinya. Tapi bank ini membuat studi ini Pak. Dia yang jual mobil itu ke kita. Tapi yang pemiliknya siapa? Pemiliknya tetap si B. Si B. Diambil ke dealer. Dan kita. Berarti leasing. Leasing namanya Pak. Leasing lah. Istilahnya diambil kita beli mobil gitu kan. Diambil bank itu ke bank. Banknya, jadi kita utangnya ke bank itu nanti kita. Ya, sebenarnya kan yang penting sekarang tidak terjadi dua akad jual beli saja. Umpamanya pemilik mobil itu siapa sebenarnya? Si B, ya kan? Kemudian kita pakai si C sebagai leasing. Itulah penjamin tadi sebenarnya kan. Nah, berarti kan hubungan kita sebenarnya kepada siapa? Kepada si C. Nah, si C itu tidak masalah. Nah, berarti kan harusnya ini kalau dalam syariahnya ya, itu hendaknya si C itu sudah memiliki mobil itu dari si B, itu harusnya. Paham ya? Jadi kalau rumah kunci itu sudah ada sama si C. Jadi kalau mobil sudah balik namanya ke si C. Itu berarti kan sudah pemilik itu kan namanya kan. Nah, itu boleh. Nah, pakailah jasa leasing itu, nggak ada masalah. Karena kita memang seperti itu jemaah. Kalau kan nggak akan bisa punya mobil. Si A mati. Berarti kan penjaminnya siapa? Yang meneruskan siapa? Iya. Si C, tetap si C. Gitu. Maka hati-hati si C. Nggak ada pindahan. Karena yang menjamin tetap si C. Maka si B tetap menuntut kepada siapa? Si C. Tidak menuntut kepada keluarga si A. Karena penjaminnya adalah si C. Jadi itu makanya menjadi penjamin itu berat. Makanya kalau berat secara duniawinya dia tidak dengan untung. Nah, kita seharusnya nyadar. Kita harus nyadar karena sudah ada yang menjamin. Jangan sikit-sikit ya. Karena kita ini kembalilah kepada Allah ya, gitu kan. Ya, masa pelit kali gini. Nah, kita kan begitu biasanya. Ya, kita ini kan manusiawi saling tolong-menolong lah ya. Begitu kan? Itu kan kaedahnya dalam Islam kan tolong-menolong. Penjamin, kalau Abu Dzar Al-Ghifari tadi kan menjamin nyawanya kan tidak ada ingin yang lain. Memang nolong gitu kan. Kan begitu kalau idealnya.
Ya, namun kita hidup di dunia ini ya tetap ada yang namanya apa? Sifat untung-untung itu kan, pengen untung itu pasti ada dan tidak ingin rugi. Dan untung itu tidak salah. Kan tidak diharamkan kalau ingin kita untung kan. Orang minjam tadi 100 juta gitu kan. Nah, kemudian kita pengen apa? Ingin untung, ingin upah di situ. 20 juta gitu kan, nggak masalah. Nah, kalau konteksnya riba itu kan karena itu tadi ya, orang minjam 100 juta, baliknya 110 juta, itu kan 10 juta itu konteksnya riba. Tapi sebenarnya riba di sini ini kan karena kita menentukan di akad sebenarnya. Nah, tapi kalau umpamanya ada orang kita pinjamkan duit 100 juta, terus dikasihnya 110 juta, tapi nggak diakad, riba nggak itu? Kenapa nggak riba? Satu, nggak ada ikatan. Yang kedua apa? Ya orang sadar dong, orang sudah ihsan, sudah baik, masa kita nggak balas baik, gitu kan? Kan begitu harusnya. Orang baik sama kita, terus masa kita nggak berbuat baik juga sama orang? Ya nak, kan boleh saja kan? Tapi kenapa nggak dibilang riba? Ya karena nggak ditransaksikan kan gitu kan? Nggak diakadkan di awal. Orang sudah jamin kita untuk bayar 100 juta. Masa kita nggak nyadar untuk baik juga sama orang gitu kan? Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Baik balas dengan baik gitu kan? Nah, cuma kan kesalahan kita itu karena itu tadi Pak, apa namanya? Di akad. Jadi seharusnya nggak perlu akad gitu seharusnya. Nah, untuk selamat tuh gitu. Ya sudahlah, saya pasti akan ganti duitmu, gitu dah, saya gitu. Itu masalahnya itu di situ tadi. Apalagi kita transaksinya dengan bank kan gitu kan. Nah, jadi akhirnya tercatat. Nah, ini tercatat inilah kan bahayanya begitu. Di situ sebenarnya. Jadi terlepas sekarang sudah ada fatwa dari Mesir gitu ya, Lajnah Daimah Mesir itu mengatakan bahwa bank itu tidak haram. Karena memang kita nggak bisa lari dari secara totalitas dari bank. Dan kita memakai mata uang pun yang ribawi kan. Nah, gitu kan. Emang kita pakai mata uangnya dinar? Enggak kan? Kayaknya. Silakan Pak. Tapi ini masalah kerjasama dengan bagi hasil 60-40. Tapi tengah perjalanan yang si B ini ya kan meninggalkan pekerjaan ini. Pekerjaan belum siap. Berarti kan sudah keluar dari ini, dari kesepakatan. Kesepakatan itu kan 60-40. Ya, 60 mungkin pemilik modal, 40 untuk yang mudharibnya, yang mengelolanya modal itu gitu kan. Tapi ketika di pertengahan si B melarikan diri, belum siap, itu berarti kan sudah batal akadnya. Itu sudah kriminal. Berarti boleh dilaporkan oleh yang punya modal gitu kan, melarikan diri. Modalnya dilarikan sejadi kan. Nah, yang kedua, artinya kan si B itu lepas tanggung jawab. Nah, yang itu kan nggak boleh. Kalau diakad kan harus, kan? Kita sama-sama punya apa namanya? Ya punya tanggung jawab. Kalau si A rugi, si B harus rugi. Kan begitu kan? Kalau si B rugi usaha, rugi tenaga, si A rugi modal. Kan begitu kan? Nah, masalahnya kan sekarang si B nggak ada rugi sekali, dia melarikan diri kan gitu kan? Nah, kecuali memang dia nggak untung, ya gimana lagi nggak untung? Karena sudah diusahakan nggak untung ya nggak ada masalah kan sebenarnya. Sama-sama rugi sebenarnya. Ini rugi waktu, rugi tenaga, dia rugi modal. Cuma karena dia punya uang lebih rugi lagi kan menurut dia kan. Padahal sebenarnya si B yang punya usaha tenaga lebih rugi lagi juga. Nah, karena kalau si B melarikan diri, dia pemilik tenaga gitu kan, nah, maka ini kan curang. Curang nggak namanya itu? Itu dosa itu. Nah, batal akad. Besar-besar lah. Itu kan namanya curang itu kan termasuk wailun lil mutaffifin. Nah, itu sudah ada ayatnya. Ayat apa namanya? Orang-orang yang termasuk curang. Celakalah orang-orang yang curang. Kalau curang di sini yang dalam mutaffifin itu mengurangi timbangan kan dan menambahkan timbangan. Kalau dia penjual dikuranginya, kalau dia pembeli ditambahnya kan gitu kan. Nah, samalah seperti itu mutaffifin. Dia. Atau gisyun.
penipu. Kalau dalam istilah syariat Rasulullah kan, hadis Rasulullah. Man ghassa minna falaysa minna. Siapa yang tukang tipu, curang, maka bukan bagian dari kami, kata Rasulullah. Bila pun tidak tertulis, karena al-adatu muhkamah. Jadi tradisi itu tergantung kepada masyarakat. Kalau masyarakat di situ sudah urfinya, sudah kesepakatan walaupun nggak ditulis, maka itu ini dilakukan. Ya. Jadi al-mu'min itu, orang beriman itu dipercayai dengan lisannya, kan gitu kan, satu. Nah cuma memang kenapa disuruh nulis lebih kuat, kan gitu kan. Kalau kalian bertransaksi kata Allah, maka hendaklah ada saksi satu dan tulis, kan begitu kata Allah kan dalam surah Al-Baqarah ayat yang terakhir itu. Nah itu kan lebih kuat lagi. Nah, ini kalau secara efek hukumnya kepada hukum ya negara gitu kan. Kalau kita adukan ke negara itu sudah ada ininya. Tapi kalau kita antara kita saja ya sudah cukup aja dengan lisan. Cuma kan ketika nanti permasalahan ini diangkat ke meja hijau, ya kan? Kan jadi meja merah jadinya. Kalau nggak ada ini, kalau nggak ada apa namanya, nggak ada buktinya kan gitu kan. Nah, makanya. Terus jelas Pak kalau itu, mudharib. Jadi boleh nggak tadi kafalah ini kalau mengambil upah? Boleh. Jadi antum menjaminkan bank sebagai penjamin itu boleh. Ada riba nggak di situ? Nggak riba. Walaupun di situ bahasanya apa? Uang dikembalikan dengan uang lebih gitu kan? Ini lagi Pak. Kalau PT itu diutang, tanggung jawabnya atas PT itu apa pemimpin PT itu Pak? Pemilik PT. Pemilik PT. Ownernya lah. Siapa? Kalau banyak pemiliknya ya pemilik itu yang apa? Sahamnya berapa orang? Oh, yang punya PT itu. Ya. Pemimpinnya Bukan. Pemimpin. Nah begini, kalau pemimpin itu kan pegawai, bukan pemilik. Pemimpin itu juga bukan bagi hasil, kecuali mungkin pemimpin itu bagi hasil, berarti ikut dia bertanggung jawab. Nah ini kan tidak. Biasanya kan pemimpin di situ kan manajer, CEO. Yang di atas manajer apa? GM, general manager ya. Yang di atasnya lagi CEO. Nggak tahu ya. Istilahnya nggak tahu. Yang penting kalau PT itu, perseroan itu adalah pemiliknya adalah ini orang apa? Ya itu, maka biasanya manajer itu yang pegawai digaji. Kalau negara punya utang, kita yang tanggung jawab Pak. Negara punya utang, kita yang tanggung jawab. Enggak juga Pak. Enggak lah. Negara punya utang, ya negara yang tanggung jawab. Ya. Cuma karena kita sebagai apa? Sebagai rakyat, ya pajak itu tadi itu jadinya ke pajak itu kan. Nah itu. Jadi kalau hidup negara ya pajak harus diberlakukan. Ya, jadi negara punya utang ya negara bayar. Negara di sini siapa? Pemerintah. Negara di sini kan pemerintah kan? Hah? Ya rakyat maksudnya kan kayak ini, ke pajak. Usul negara itu negara itu rakyat. Ya, rakyat. Ya. Ikut ya. Ya tapi kan pengelolanya kan pemerintah. Lahannya. Ya, memang betul. Kalau masjid punya utang? Masjid punya utang. Era itu jamaah. Ya. Jamaah. Karena memang masjid itu kan, tapi kecuali masjid itu belum dihibahkan, belum diwakafkan. Berarti dia milik seseorang kan. Nah, kalau sudah diwakaf seperti ini kan milik jamaah kan. Jamaah lah bersama-sama. Makanya donatur diperlukan untuk membayar utang masjid kan. Tapi kalau masjidnya belum dihibahkan, belum diwakafkan, berarti kan milik, ada pemiliknya. Sudah dihibahkan ya, berarti kan. Kalau ini kan bukan ada pemilik, ini pemilik tunggal kan. Karena memang ini jemaah yang mendirikan, ya kan. Siapa mendirikan? Pasum, nggak ada pasum, di sini dirikan masjid gitu kan. Nah itu kan berarti tanggung jawabnya siapa? Jemaah. Nah ada apa namanya? Ada takmir gitu kan. Kalau istilahnya kan sekarang ini apa namanya? DKM ya. Dewan Kemakmuran Masjid ya kan. Nah, Dewan Kemakmuran Masjid itu hanya pihak pengelola sebenarnya. Yayasan ya? Oh, yayasan ya. Ah, yayasan.
Yayasan itu kan pihak pengelola sebenarnya kan. Nah, tetap menghidupkan masjid ini kan jamaah. Donasi-donasi donatur adalah jamaah. Nah, untuk masjid ini memang harus kreatif. Yayasan itu harus kreatif. Dan juga pengelolanya pun harus kreatif. Ya gitu kan? Maka ada di mana kami lihat kemarin itu di Malang atau di mana itu, saking kreatifnya masjid di atas kapal itu. Jadi orang datang tuh banyak langsung ke situ gitu kan. Jadi nengok bukan untuk sholat dulu tapi untuk nengok-nengok, akhirnya nanti tertarik sholat itu. Kan kreatif tuh ya. Ada lagi masjid itu pagarnya akuarium semua. Nah, itu kreatif. Itu kan mendatangkan donatur-donatur. Ya kalau nggak hidup gitu kan. Nah, itu. Jadi cara-cara kreatif kan boleh enggak? Hah? Painan ada ya? Itu di atas apa ya? Semudra. Itu kayak gitu. Painan. Itu bagus tuh. Painan. Itu nggak masalah. Kreativitas yang dilakukan oleh pengelola itu nggak masalah. Sekarang jam 7.05 ya? 5 ya? Wah, udah habis. Ada lagi pertanyaan? Jadi kesimpulan akad kafalah ini menyambung dari akad hiwalah. Kalau hiwalah itu pengalihan utang, tapi kalau kafalah itu penjamin utang. Dia tahu beda ya? Tergantung akad, Pak ya. Akad. Nah, jadi tidak riba. Jadi kalau sudah kafalah dia, berarti walaupun nanti dia minta lebih dari duit yang itu utang itu ya nggak ada masalah, karena akadnya kafalah. Akad kafalah itu tahu tadi caranya? Aku jamin, nah gitu kan bahasanya. Aku yang menanggung utangmu, aku yang menjamin utangmu, itu namanya kafalah. Kalau bahasa Arabnya apa? Kafaltu, domantu, itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa kitanya apa? Aku jamin, aku tanggung. Ini luar biasa nih, yang penjamin hutang orang ini luar biasa, apalagi kalau dia ikhlas ya. Itu luar biasa pahalanya. Namun bukan salah dia ingin mendapat untung. Nah, ya kan? Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi sangat menarik sebenarnya kajian fikih muamalah ini, banyak sekali ya yang perlu kita pahami, perlu kita pedomani dalam bermuamalah. Ternyata selama ini akad-akad yang kita pakai itu betul atau tidak? Gitu kan? Kadang akad utang padahal bisa kafalah gitu kan. Biasanya kita kadang-kadang terjebak dengan akad. Ya. Akad yang boleh kita haramkan, akad yang haram kita bolehkan. Itu biasanya dalam. Tapi kalau sudah ngaji kita pelan-pelan itu insyaallah tahu. Mudah-mudahan seperti itu. Karena waktu sudah habis, jemaah yang diberikan Allah, mohon maaf dalam penyampaian, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa akhiru kalamina subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.